Kita beralih ke informasi lainnya, tetangga Dandi Saputra yang diduga menjadi korban pesugihan orang tuanya melihat banyak kejanggalan terjadi di kediaman pelaku. Polisi pun berencana melakukan otopsi kepada jenazah Dandi untuk memastikan penyebab kematian. Kasus tewasnya Dandi Putra, kakak kandung AP yang diduga menjadi korban pertama dugaan pesugihan yang dilakukan kedua orang tuanya di Goa, Sulawesi Selatan, semakin menemukan titik terang. Tetangga pelaku ternyata kerap kali mendengar cerita anak pelaku. Saat akan dibela, tetangga justru diancam dengan siraman air panas. Tetangga juga mengaku melihat darah dan garam berserakan di rumah pelaku. Ada yang saya lihat itu ada garam banyak berserakan. Di mana itu? Di rumah duka. Di rumah duka ada banyak garam berserakan, terus ada beling di mana-mana, ada darah. Makanya saya masuk itu melihat jenazah. Saya tidak berani lagi untuk menyuruh masyarakat angkat. Saya berpikir ada sesuatu nih, ada kejanggalan kematian yang... Kejanggalan juga terlihat dari puluhan warga yang datang ke rumah pelaku. Warga yang datang diduga untuk berobat. Tidak, 30 orang. 30 orang pengikut. Iya, orang lebih di situ, iya. Pengikut apa itu ya? Yang Kurang tahu itu atau berobat apa, katanya berobat. Sudah berapa lama berlangsung kegiatan itu, Pak? Menurut informasi dari masyarakat kurang lebih 6 hari. Baru 6 hari. Iya. Itu 30 orang satu kelompok dengan bapak almarhum dan ibu almarhum? Iya, satu kelompok. Satu kelompok Iya, mereka satu kelompok. Iya. Banyaknya kejanggalan ini pun membuat Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan terus menyelidiki penyebab tewasnya Dandi Putra, kakak kandung bocah AP. Makam Dandi Saputra rencananya akan dibongkar dan jenazahnya akan diotopsi dengan melibatkan tim Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dari pihak Polres Goa, begitu mereka nyatakan siap, aman, kami dengan segera akan melaksanakan permintaan ekshumasi atau gali kubur tersebut. Sebelumnya di rumah orang tua korban ditemukan sejumlah sesajen yang diduga sebagai pelengkap dalam ritual pesugihan. Polisi pun telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga menjadi alat ritual. Sementara itu bocah AP yang telah menjalani pemulihan psikis di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa dikabarkan telah keluar dari rumah sakit dan akan dirawat oleh salah seorang keluarganya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus anak yang diduga menjadi tumbal pesugihan orang tua, sudah bergabung bersama iNews Siang Kasat Reskrim Polres Goa AKP Bobi Rahman. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang Mbak Dita. Baik, Pak Bobi, apakah otopsi terhadap makam kakak AP ini sudah dilakukan, Pak? Untuk saat ini otopsi belum dilakukan, tetapi kami sudah meminta kepada Dokpol Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi. Baik, apa saja bukti-bukti yang sudah didapatkan polisi hingga saat ini? Sampai saat ini kami sudah melakukan penyelidikan terhadap adanya laporan tentang kematian dari kakak korban AP, LDS. Kami sudah memeriksa 4 saksi, kemudian daripada terlapor juga sudah diambil keterangannya. Kemudian sudah juga dilakukan polis lain di rumah ataupun TKP dan mengamankan beberapa barang bukti berupa sampel garam yang ada di rumah. Baik, berarti sejumlah barang bukti dan saksi sudah dimintai keterangan. Pak Bobi, kami mendapatkan informasi bahwa kabarnya banyak sekali warga yang berkumpul di rumah orang tua tersebut. Apakah memang ini pesugihan di antara mereka ini sudah memang cukup terkenal di kalangan warga atau memang ada praktek-praktek lainnya, Pak? Untuk terkait pesugihan, itu kami sudah meminta pihak Kemenak dan MUI untuk menggali informasi apakah pesugihan itu ada aliran sesat ataupun ilmu hitam. Kami masih menunggu kajian dari MUI. Baik, berarti masih ditelaah lebih jauh begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, lantas kejanggalan apa saja Pak yang ditemukan dari kesaksian tetangga korban ini Pak? Untuk kesaksian dari tetangga korban memang ada beberapa kejanggalan, termasuk ditemukan garam, berserakan, kemudian ada pecahan kaca yang disampaikan oleh saksi dari tetangga korban. Tetapi untuk
penyebab kematian kami masih akan melakukan otopsi karena hasil dari otopsi itu akan membuat terang sebab kematian dari kakak korban. Baik. Selain anak yang menjadi korban praktek yang diduga pesugihan ini, apakah pihak kepolisian juga melihat adanya tumbal-tumbal lain mungkin Pak? Sampai saat ini yang dikatakan pesugihan itu kami masih menunggu dari pihak Kemenag dan MUI. Kami belum bisa mengatakan atau menyimpulkan di dalam. Kami melakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari kajian dari MUI. Pak Bobi, jika nantinya terbukti kakak AP ini menjadi korban pesugihan, apakah pihak kepolisian akan menambah hukuman kepada pelaku? Ya tentunya kita menunggu dari hasil otopsi terlebih dahulu, Pak. Apakah itu ada luka-luka penganiayaan atau tidak, nanti kita lihat dari hasil otopsi. Kalau memang terbukti, tentunya kita akan juga jerat para pelaku terhadap kejadian yang diakibatkan sehingga korban sampai meninggal. Baik. Pak Bobi, jadi kapan rencana pasti otopsinya, Pak? Minggu ini kami sudah koordinasi dengan pihak dokter, mudah-mudahan minggu depan pelaksanaan otopsinya. Lalu bagaimana dengan korban yang selamat ini Pak, anaknya yang matanya juga dilukai oleh orang tuanya ini? Bagaimana kondisinya saat ini AP Pak? Untuk korban AP, alhamdulillah sudah dilakukan operasi. Sekarang sedang dalam rangka pemulihan dan sudah didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dilakukan pemulihan trauma atau trauma healing pada korban, karena pelaku ini adalah orang tuanya sendiri. Baik, terima kasih Pak Bobi. Kami menunggu hasil otopsi yang rencananya akan dilangsungkan minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.